Di sana teman-teman yang aku kan student dependent, kita tuh bisa ambil kerjaan macam-macam. Di sana ada sebagai cleaning service, loper koran, terus bisa kerja di restoran, di cafe, ada yang chef, macam-macam. Per jamnya untuk cleaning service itu sekitar $26. $26. 15. Iya. Berapa? Enggak lah, 10.000 lah. Oh, 10.000. 260.000. Ya, 260.000. Per jam. Per jam. Kalau sehari misalkan kerja 4 jam, kayak setengah hari gitu kan, ya udah 1 juta. Kalau full time-nya 2 juta. Wow. Ya Mas, Hari ya. ya Mas tadi kita juga tahu, Mas Ritson tadi kan cerita, orang ngontrak seminggu aja 3 juta. Iya. Di sana banyak keluarga Indonesia. Banyak. Tapi Queensland termasuk yang sedikit sih. Masih lebih ramai New South Wales. Karena ada Sydney sama Victoria. Victoria itu kan education state. Jadi hampir semua mahasiswa tuh kebanyakan di Victoria. Kayak kalau di sini Jogja. Iya, kayak Jogja. Banyak kampus di sana. Iya. Kalau Queensland? Queensland, wah, boleh lah. Queensland itu terkenalnya sebagai Sunshine State sih. Isinya kayak tempat pantai, tempat orang turis ke pantai. Bali. Ya, Bali, Mbak. Bali. Iya, Masuk. karena pantai yang terkenal Gold Coast. Sama Great Barrier Reef. Itu tempat snorkeling paling bagus. Itu tadi masalah. Kalau dari Mbak Khadijah di sana berarti full ibu rumah tangga atau ada kesibukan apa? Itu dia. Aku yang pertama ibu rumah tangga, tapi Masuk aku sana ibu juga rumah ngambil beberapa kerja part time. Di sana teman-teman yang aku kan student dependent, kita tuh bisa ambil kerjaan macam-macam. Di sana ada sebagai cleaning service, loper koran, terus bisa kerja di restoran, di cafe, ada yang chef, macam-macam. Berarti nyari kesibukannya di situ anak sekolah. Terus anak sekolah. Mbak Khadijah nyari kesibukan part-time gitu ya? Iya. Part-time di sana gede gajinya? Ya Australia termasuk part-time-nya gaji tertinggi di dunia sih. Kita sana aja. Termasuk yang terbaik sih. Kalau sama Indonesia berapa kali gajinya, Pak? Kalau misalkan ya dibayangin Jakarta deh. Ini cleaning service aja dibayar per jam. Karena kan di sana itu ada sistem casual worker. Dibayarnya per jam. Kamu masuk dibayar, kamu nggak masuk ya nggak dibayar gitu aja. Nah, itu per jamnya untuk cleaning service itu sekitar $26. $26. 15. Iya. Berapa? Enggak lah, 10.000 lah. Oh, 10.000. 260.000. Ya, 260.000. Per jam. Per jam. Kalau sehari misalkan kerja 4 jam, kayak setengah hari gitu kan, ya udah 1 juta. Kalau full time-nya 2 juta. Wow. Ya Mas, Hari ya Mas tadi kita juga tahu, Mas Ritson tadi kan cerita, orang ngontrak seminggu aja 3 juta. Iya. Di sana kontrakan? Kontrakan ya termasuk yang paling mahal. Akomodasi itu termasuk yang paling mahal. Cost life-nya paling banyak di situ ya, Mbak? Itu cuman untuk unit studio yang kosongan dan isinya cuma 1 kamar. 3 juta per minggu. Jadi bisa dibayangin kan. Berarti jatuhnya kayak kosan apartemen tapi bentuknya rumah. Iya. 3 juta loh seminggu. Kosanku 500, Mbak. Gitu ya. Bulan. Kan sebanding dengan tadi per jamnya. Sebulan ya. Seharinya 1 juta. Iya, itu Makanya seminggu 3 juta. akomodasi itu kayak jadi indikator sih. Apakah kamu bisa hidup sampai besoknya apa enggak dengan pekerjaan tertentu itu. Kalau makanan di sana mahal-mahal juga? Buat kantong mahasiswa ya mahal sih. Padahal dengan Tetap yang mahasiswa itu kalau dapat beasiswa itu ya cukup buat ini aja hidup. Nggak sampai buat jalan-jalan atau makan di luar itu biasanya harus dihemat lagi. Apalagi keluarga. berarti Risan kesana itu dengan beasiswa tapi bawa keluarga? Iya. Wow, tantangannya akhirnya nyari part-time Iya, gitu ya? iya. Kan Mas Rizan juga kerja di kampus sebagai tutor. Aku juga ambil kerja part-time. Jadi lumayan nambah-nambahin. Gitu. Jadi cukup saling untuk kerja hidup. sama. Bareng-bareng. Iya, tapi ya enaknya memang dua-duanya kerja sih. Terus kalau Mbak Khadijah kerja, Marisan kerja, anak-anak gimana, Mbak? Aku ambil part-time-nya yang pas anak-anak masih tidur. Oh. Jadi kayak pagi-pagi gitu. Jam 6 pagi. Tapi juga nggak lama-lama, cuma 4 jam doang sehari.
Jadi mereka cuman bangun 2 jam aku udah pulang. Gitu. Berarti nggak pakai baby sister gitu ya, Mbak? Wow, untuk labor itu paling mahal di Oh ya? sana. Oh ya? Karena ya kayak cukup ekonomi sih ya, demand and supply kan. Kalau misalkan supply-nya sedikit, berarti kan harganya bakal naik. Nah, terus di sana itu orang itu sangat sedikit, sangat terbatas. Karena kan Australia itu kan kayak benua besar dan orang itu sangat sedikit. Makanya di sana itu untuk membayar orang, servis yang dilakukan sama manusia itu pasti dibayar mahal. Makanya tadi kenapa untuk cleaning service, chef, babysitter itu bisa dibayar mahal banget karena itu langka. Nggak banyak orang di sana. Terus yang anak kedua tuh, yang Gabriel, berarti dia buat di sana. Lahiran di sana ya. Hamil. Ya, maksudnya proses hamil dan lahiran di sana. Iya. Bedanya apa? Pengalaman ada pengalaman apa? Beda, Oh beda iya. banget. Hamil Iya. lahiran di sana. Jadi di sana, kalau di Indonesia dia cerita dari di Indonesia dulu, aku ini termasuk yang kasusnya agak langka karena punya mata minus lumayan tinggi. Di sini itu nggak semua sih ya, majority dokter itu bilang sebaiknya operasi sesar karena minus aku ini minus 12. Oh. Fatia sesar? Iya, sebenarnya normal akhirnya. Jadi di Indonesia aku benar-benar nyari dokter yang mau melayani aku lahiran tanpa sesar. Akhirnya aku di Indonesia cuma mau ke bidan supaya nggak dibawa ke ruang operasi. Jadi di sini aku pilihnya di bidan yang emang dia pro lahiran normal dan yang Islami juga gitu kan, banyak yang bisa lebih tenang gitu kan. Nah, Fatia di bidan dulu. Nah, tapi ketika di Australia itu nggak ada yang percaya tuh sama teori itu. Nggak ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Apa maksudnya? Apa hubungannya mata minus sama melahirkan normal atau sesar gitu? Padahal kan di sini kalau udah minus di atas 6 tuh pasti udah takut. Di ininya harus sesar gitu ya. Tapi faktanya bener nggak, Mbak? Ngaruh emang? Ya aku sih dua-duanya normal sih ya. Normal ya? Aman-aman aja ya? Nggak kenapa-napa sih. Minus 12 loh. Dan dokter Australia kaget Iya. kalau ada Indonesia ada kayak gitu tuh. Iya. Nggak pernah dengar. Gitu. Dan di sana karena aku kan sebelum berangkat itu yang namanya visa Australia itu harus sudah lunas asuransi di awal. Jadi kamu mau tinggal di Australia misalkan 3 tahun, bayar asuransi itu di awal semuanya. Itu yang makanya yang berat yang bikin aku lama berangkat. Jadi dikumpulin semua untuk aku itu untuk 2 tahunan itu soalnya bayar sekitar 100 jutaan. 2 tahun? Iya. 100 juta. Asuransinya doang ya. Dan nggak boleh datang tanpa asuransi. Gitu. Itu satu orang? Oh, Udah semua? Udah sekeluarga. Selama 2 tahunan. Ya. Terus akhirnya yang lahiran? Nah, makanya lahiran untuk Gabriel ini dia udah langsung otomatis ke public hospital. Pokoknya harus rumah sakit punya negara, kamu bisa pakai di situ. Dan semuanya udah di cover sama asuransi gitu. Free semua? Free semua. Nggak free sih, bayar di awal. Iya. 100 juta bro? 100 juta 2 tahun bro? Gokil. Terus kalau kayak periksa-periksa pas waktu hamil dan sebagainya Udah itu? semua udah di cover sama Udah di cover asuransi. dan Kayak BPJS. Iya. Iya. Sebenarnya kan BPJS juga ngembangin asuransi untuk semua warga negara Indonesia kan. Nah, di sana tuh udah ada. Tapi bayar di awal, full. BPJS. Tapi ini termsnya untuk yang student sih. Kayaknya visa lain bisa beda. Ya kalau student kan hitungannya lama ya Mbak, jangka panjang gitu loh, makanya langsung. Terus habis lahiran, akhirnya mendidik anak di sana gitu, menyekolahkan dan membesarkan di sana. Kerepotan dan kekhawatirannya apa? Maksudnya banyak sih ya, terutama agama ya. Agama dan tentang keindonesiaan sih. Kalau soal wawasan kayak gitu udah semua udah di ini ya, tangannya nama sekolah. Paling agama itu aku di sana itu ada organisasi Islam namanya ISB, Indonesian Islamic Society in Brisbane. Nah, aku ngajar TPA di sana setiap hari Sabtu. Nah, Fatia udah ikut itu dari umur 3 tahun. Jadi di situ udah diajarin sholat, diajarin ngaji pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu berarti untuk orang Indonesia atau untuk orang Islam? Orang Indonesia yang Islam. Karena punya organisasinya punya Indonesia. Cuman kayaknya sekarang udah mulai dibuka untuk negara lain.
yang Islam. Iya. Ya, yang Islam juga. Jadi dari situ aja, tapi kan cuma seminggu sekali. Sedangkan kalau misalnya kita di Indonesia, anak-anak seumuran 6 tahun itu kayaknya udah pada pinter-pinter ngajinya kan, sholatnya udah rajin. Nah di sana tuh Itu dulu susah. mungkin ya. Sekarang lah. Beda-beda. Beda-beda. Sana ada madrasah nggak sih Mbak? Ya itu Sekolah. kita bikin sendiri. Jadi Oh, itu berarti untuk TPA itu ya? membuat suasana itu kita harus bikin bubble sendiri, bubble Islaminya, bubble Indonesianya kita bikin sendiri gitu. Karena di sekolah ya teman-temannya ya bule-bule semua. Terus kalau setiap weekend tuh pasti pada ngajak apa? Ada birthday party. Kadang-kadang sleepover. Cuma aku biasanya khawatir sih kalau sleepover. Takutnya orang tuanya minum-minum kan pas malam, anaknya kemana gitu kan. Belum bisa sih, saya percaya itu sama bule-bule. Walaupun best friend yang paling dekat sama Fatia itu bule sih. Jadi Fatia udah sekolah kayak sekolah di sini apa SD, TK? Sekarang sih pas pulangnya udah sampai kelas 1 SD. Berarti di sana udah lulus TK ya? Udah selesai TK. Tadi PAUD 3 tahun sampai PAUD dari umur 3 tahun sampai 4 tahun. 4 tahun. TK-nya pas umur 5 tahun, SD 6 tahun. TK-nya sebentar saja. Di sana gratis atau udah asuransi juga itu? Kalau Untuk pendidikan. di Queensland anak dari PhD student atau research student itu public school udah gratis. Sekolah negeri ya, kalau SDN lah di sini ya, SDN tuh gratis. Tapi kalau untuk anak dari master by course yang kuliah untuk ngambil ini doang, apa sih? Ambil kuliah doang, itu bayar. Gitu. Tapi anak yang riset itu udah gratis. Itu tapi di Queensland ya. Beda lagi. Beda state bisa beda. State itu provinsi berarti ya? Apa? State itu karena kan Australia pakai federasi. Jadi dia itu kayak negara bagian. Kita tuh kayak apa ya? Kita ini Kita Mbak. enggak sih, enggak mirip Nggak kayak mana. gitu sih. Nggak ada, nggak ada, Kayak nggak ada. Amerika. Amerika. Kayak Amerika. Kalau si yang kecil udah sekolah juga di sana? PAUD? Belum. Oh belum, masih. Iya, jadi untuk ikut Kindi itu, PAUD-nya namanya Kindi, kindergarten di sana, itu minimal kan 3 tahun. Nah, Gabriel itu ulang tahunnya itu bulan Mei. Jadi pas kita pulang itu belum ulang tahun dia. Tanggung gitu. Dan sekolahnya di sana itu bukan semester tapi term. Jadi 3 bulan. 3 bulan libur. Iya, kalau di sini namanya apa sih? Tahun ajaran baru. Di sini Kayak semester. gitu. Ini kan semester. Semesteran. Pertengahan semester namanya apa? Semesteran. Tribulan. Mid semester. Ya, mid Oh, mid semester. Enggak. Mid semester. Mid semester kan? Tribulan nggak sih? Tribulan gitu. 3 bulan kan dulu. Udah kelamaan, Mbak. Iya. Kelamaan. Sekarang Itu nggak paham nggak Dil? semester. Paham nggak? Ah, kan? Nggak paham. Sekarang tuh semester. Udah. Oh udah ya. Mbak. Oh, jadi Kan karena nggak ada di anak-anak sekarang. sana itu kan ada musim, Oh, ya iya. kan? Ada musim-musim. Jadi setiap 3 bulan itu ada libur 2 minggu. 3 bulan libur 2 minggu. Nah kan ada ketika Januari itu musim panas, jadi liburan musim panas 2 minggu doang. Senang tuh di sana, banyak libur. Iya, benar banyak libur. Gokil. Setiap tahun itu liburnya 2 minggu, tapi kalau akhir tahun liburnya sebulan. Oh.